there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD, dan yang kami hormati Bapak Ilzamul Hikam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra, juga teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Wardah Latifah dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang teori psikologi sastra. Yuk kita simak bersama penjelasannya. Yang pertama ada pengertian teori psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan gabungan antara ilmu sastra dan psikologi. Secara definisi, psikologi sastra adalah analisis terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan relevansi aspek-aspek psikologis atau kejiwaan yang terkandung di dalamnya. Psikologi sastra lebih banyak berkaitan dengan tokoh dan penokohan dengan 3 wilayah analisis, yakni psikologi pengarang, psikologi tokoh-tokoh dalam karya sastra, dan psikologi pembaca sastra. Sebagai ilmu yang berkaitan dengan manusia atau humaniora, karya sastra memberi intensitas yang cukup besar terhadap hakikat psikologi, sekaligus memanfaatkannya dalam memahami berbagai permasalahan kehidupan manusia. Manfaat psikologi sastra adalah untuk memahami aspek-aspek kejiwaan dalam suatu karya sastra. Meskipun demikian, bukan berarti analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dari kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara tidak langsung melalui pemahaman terhadap psikologi tokoh-tokohnya. Misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-penyimpangan lain yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan proses kejiwaan. Menurut Ratna 2009 halaman 343, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra, yakni yang pertama, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, yang kedua, memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh fiksional dalam karya sastra, dan yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan para pembaca. Unsur kejiwaan pengarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni 1. Studi psikologi yang khusus berkaitan dengan pengarang seperti kelainan jiwa, gejala neurosis, dan lain-lain. Yang kedua adalah studi psikologis pengarang yang berkaitan dengan inspirasi dan kekuatan-kekuatan supranatural lainnya. Selanjutnya ada ruang lingkup teori psikologi sastra. Menurut Ratna 2004, ada beberapa macam yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra. Memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang. Di dalam dunia pengarang, hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil karya sastra seorang pengarang adalah memori. Memori adalah persoalan siapapun termasuk pengarang. Pengarang dengan sendirinya akan menggunakan memori untuk berkarya. Memori yang menyelimuti pengarang sekurang-kurangnya ada 4 faktor psikologis, yaitu yang pertama ada pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Dari 4 faktor psikologis tersebut, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dunia pengarang tak bisa hanya mengandalkan satu tipe saja, karena yang hanya mengandalkan pikiran kurang begitu menyentuh jika tanpa kehadiran perasaan, begitu juga seterusnya. Apabila keempat tipe tersebut dalam karya sastra dilacak, di Indonesia tentu akan banyak yang dominan, yaitu aspek perasaan atau emosi yang perlu dikaji dalam kaitannya dengan pengarang. Menurut Wright adalah mencermati sastra sebagai analog fantasi sebagaimana percobaan simptom penulis tertentu. Selanjutnya, peneliti dapat memahami seberapa jauh fantasi bergulir dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, yang terakhir ada penerapan dalam karya sastra. Kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi.
Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasakan khawatir berlebihan, tegas, ataupun perasaan was-was. Jadi, contoh dari penerapan teori psikologi sastra terdapat pada novel Pulang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.